sebagai umat Muhammad, sebagai hamba yang soleh dan berkomitmen selalu berhijrah di jalan yang hak. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada pengurus surau Galuh Gandang. Kajian kita pada malam ini kaidah bid'ah. Gawat setengah. Di dalam Islam dan konsep pedomannya, karena Islam itu untuk manusia itu mukallaf. Kita ini, di unsur badan kita ini ada dua perkara. Satu yang mesti punya keputusan pasti, yang satu fleksibel dan dinamis. Perkara yang pasti itu hati, tidak boleh mendua. Perkara keyakinan itu mesti pasti, tidak boleh ada keraguan. Orang yang hatinya punya keraguan, maka dia akan tersiksa, hancur oleh keraguan itu. Maka perkara keyakinan itu perkara yang mesti punya kepastian, tidak boleh fleksibel. Jeko yakin lo, kacau. Maka perkara hati itu tempatnya akidah. Jadi bicara akidah mesti tegas, mesti pasti. Karena akidah perkara hati. Keyakinan tidak boleh mendua. Apa berhenti di pinggir jalan di lampu merah, tanya sama polisi, Pak, jalan ke Senayan mana? Kata polisi, saya ragu ke kiri apa ke kanan. Lampu hijau muncul, Bapak bikin masalah di jalan. Karena perkara itu butuh kepastian. Maka akidah yang tidak punya kepastian, maka itu kehancuran. Maka perkara akidah tempatnya hati, keyakinan. Dianti mati di mato ndak ada dianti ko carito mandu. Kalau dianti ko di paso manduo, tekan perasaan ujungnya. Lahir gapua 3 bulan langsung pulih. Batu di bawah tekan perasaan. Nah, maka ini perkara yang tidak ada khilafiyah di situ. Mestinya tidak ada perbedaan, tidak ada khilafiyah, karena di situ perkara pasti akidah, perkara keyakinan. Tidak bisa keyakinan dijadikan area khilafiyah. Yang kedua, dalam Islam ada masalah akidah, ada masalah hukum, aturan hidup. Hidup ini punya keadaan yang fleksibel. Kadang ketemu air, kadang tidak ketemu air. Kadang kita sedang sakit, kadang kita sehat. Maka hukum akan berubah ketika kondisi tubuh kita berubah, keadaan kita berubah. Maka kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum berputar dengan ilatnya, dengan alasan hukum. Contohnya, bapak-bapak, ada di antara kita ini
Semua kita ini ingin batambuah. Ya, betul batambuah. Sadu ingin. Tapi di antara kita ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang mubah. Bagi yang mampu dari segala tinjauan, kemudian dia kalau nak batambuh jatuh kepada area zina karena istrinya mungkin sudah sakit tahunan, tidak bisa lagi. Kalau memang sudah kuat prediksi dia tidak batambuh, dia jatuh kepada zina, wajiblah dia batambuh. Kalau mantap punya itu. Kau merasa wajib sudah empat kau. Ya, kan tidak ada ibu-ibu kan? Tapi ini live ini. Nah, jadi ada yang haram. Dia secara kemampuan, kondisi sedang punah, hutang sebalik pinggang, masalah bertumpuk-tumpuk, penyakit gula ada lo, geofisik, salero senang-kadang. Nani ko lu selesai di malainya kau tembol celai. Ini bisa saya. Apalagi dengan niatnya itu makruh. Kalau niatnya karena ada calonnya ini orang kaya, dia mau mengambil hartanya, itu haram. Jadi artinya apa? Hukum itu akan berbeda konsekuensi hukum dengan berbedanya keadaan hamba yang menjadi objek hukum. Jadi ketika hukum seperti itu, maka hukum itu fleksibel sesuai dengan alasan hukum, akan berubah konsekuensi hukum. Nah, ketika itu hukum itu berbeda-beda dipengaruhi oleh kondisi, maka di situ tidak bisa, maka di situ terjadilah fleksibelnya hukum. Maka di situ berkonsekuensi kepada khilafiyah, perbedaan pendapat. Maka dalam Islam masalah akidah, masalah hati tidak boleh mendua, sedang tidak boleh bercabang-cabang. Tapi kalau perkara yang menyangkut perbuatan, ibadah dan hukum aturan-aturan hidup, itu dihukum oleh keadaan, oleh kondisi, dan itu jadi hilang hukum. Maka itu fleksibel. Fleksibel. Orang yang musafir, sholatnya nanti kalau sholat 4 bisa jadi 2, dikosor, dan bisa dijamak. Yang tidak musafir tidak boleh dijamak, walaupun dia ketemu yang musafir dengan yang mukim di masjid yang sama. Di masjid yang sama. Maka hukum yang terkait tentang aturan fikih dan syariat itu, pertama dia bersifat dinamis dan fleksibel, yang kedua berkembang. Yang kedua berkembang. Apa itu contohnya? Dulu pernah ada bapak-bapak ketika akan sholat mendengar imam mengatakan di zaman Nabi, HP tolong dimatikan. Ada enggak Nabi bilang seperti itu sebelum sholat? Sekarang ada. Hukum berkembang karena pola hidup berkembang. Maka di saat itulah harus kita bedakan mana yang pengembangan hukum, mana yang bid'ah. Bisa paham itu? Jadi kalau orang yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Memang hidup kita ini menyangkut gerakan hidup itu fleksibel. Tapi menyangkut akidah sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, akidahnya tidak boleh beda. Tetap akidah tauhid. Kalau syariat beda. Di zaman Nabi Adam nikah sedara.
Di zaman kita haram nikah saudara. Bahkan cari yang jauh, ribu cari yang jauh, yang jauh. Kalau yang dekat itu nanti gennya jadi lemah. Artinya apa? Hukum itu tetap berkembang. Nah, kalau sekarang ini ada orang mengatakan bid'ah, terkesan hukum ini tidak ada ijtihadnya, tidak ada pengembangannya. Nabi tak buat. Emang Nabi dulu pakai HP? Ceramah Nabi pakai Mac? Ini ada zaman Nabi. Orang dulu sholat pakai mumalli, mustamli. Allahu Akbar kata imam. Karena jemaahnya besar, Mac tidak ada, sekian baris sana nyambung. Allahu Akbar. Nyambung lagi 6 saf ke belakang. Allahu Akbar. Sampai semua orang mendengar perintah Allahu Akbar. Sambung menyambung. Makanya di Mekah ada kita lihat tuh, Allahu Akbar kata Sudais. Terus satu orang makmum mewakili Allahu Akbar. Jadi pakai semua sekarang. Itu dulu gunanya apa? Dulu gunanya menyambung suara kepada yang tidak dengar. Menyambung suara kepada yang tidak dengar. Sebenarnya tidak mesti lagi pakai itu karena sudah ada mic-nya. Apa yang membedakan itu makmum bukan imam? Ketika baca Sami Allahu liman hamidah, dia baca apa? Ini bukan imam kedua itu, bukan imam pendamping itu makmum, membantu menyambung suara imam. Jadi hukum itu dalam Islam, perkara ayat akidah itu tidak boleh. Itu adalah sejak zaman Nabi Adam sampai perkara nanti sama itu. Tak ada beda. Yang berbeda itu perkara fikih. Fikih itu apa? Pemahaman hukum dan pemahaman hukum. Itu yang berbeda-beda karena butuh keadaan. Fikih musafir, solat musafir berbeda fikihnya dengan solat mukim. Contohnya solat di atas pesawat, bapak-bapak pergi umroh, Nabi suruh debu, tayamum. Dilihat nggak nampak debunya, tapi dihukum ke bagian organ pesawat, bangku depan dihukum kita menyapu debu. Kadang babu lu mau kau kawan nak sebalah pada itu lagi. Akainya lah kok pinjam mukuang sebentar tayamum. Tidak. Ya kan baik tu. Bapinjam lu mau kau kawan sebalah tu tayamum. Batu banyak aja dah weang. Nah, tapi apa? Ada ijtihad situ. Nabi tidak pernah buat itu tayamum dengan. Jadi di situ pemahaman hukum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dulu Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Ditanya oleh Nabi, "Ya Muaz, bagaimana kau menetapkan hukum?" Kata Muaz, "Dengan ayat Quran, dengan wahyu Allah. Jika kau tak dapat jawabannya dalam Al-Quran, dengan hadismu ya Rasulullah. Kalau kau tak dapat, apakah semuanya bid'ah? Kalau kau tak dapat, saya
saya berijtihad. Apa yang maksud ijtihad? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Sekarang ini muncul kelompok antah berantah. Tak kau ada lah papaan terpengaruh. Aku ada pak terpengaruh, pasanglah kopi lo sebelum ceramah lo, supaya tenang jiwa tu. Pada mana nanti nak jalan kau. Mazhab ulama tentang bid'ah 3. Sudah poin kita. Tapi saya sudah gambarkan sama kita. Kenapa, apa beda, kenapa Islam itu punya kata pasti, yaitu hati, akidah. Kenapa akidah tidak boleh di situ ada keraguan, hanya satu kata, tauhid. Dan kenapa fikih itu pun disebut furu', akidah usul, fikih furu'. Furu' bercabang-cabang, fikih bercabang-cabang. Karena fikih itu dipengaruhi oleh keadaan kita, hukum dasar hukumnya. Nah, pendapat pertama tentang bid'ah, mereka mengatakan seluruh yang baru tidak dibuat Nabi, tidak terjadi zaman Nabi, tidak dilakukan Nabi, itu bid'ah. Nabi tak buat, ada yang buat, itu bid'ah. Makanya cari Quran, cari hadis, bid'ah. Nabi tak buat. Kalau model itu seminggu ngaji jadi ulama sudah kok. Tak perlu jauhan sekolah. Saya baca Quran, baca hadis, Nabi tak buat. Bid'ah. Tak perlu dia memahami, mendalami, tak perlu. Tak perlu dia melihat bagaimana perbedaan pendapat para ulama, tak perlu. Nabi tak buat. Buktilah dalam hadis, tak dalam Quran. Bid'ah. Pendapat pertama itu. Sponsor pendapat ini sponsor lah apa istilahnya ini. Kalau zaman kita ini dibawa oleh kawan-kawan salafi. Nabi tak buat, bid'ah. Padahal Muaz dulu, dengan apa kau menetapkan hukum? Dengan Quran. Kalau tak ketemu Quran apa? Hadis. Kalau nggak ketemu hadis apa? Saya berijtihad. Mantap, baru tak sampai kopi tiba sekarang. Iya. Cuma nak bola tak tuduh suka kopi. Wah, bantuan dalam mak kita tak dua dah empat. Dah ada benar-benar ini kopi. Memang kopi. Jadi ini sudah berbeda dengan pendapat para sahabat. Bertentangan dengan pernyataan Muaz, saya berijtihad. Artinya apa? Seorang ulama ketika nak ketemu hukum dalam Al-Quran, jawaban hadis, dia dengan dasar pemahaman Al-Quran dan hadis, maka dia memberi jawaban hukum, itu disebut ijtihad, bukan bid'ah. Kalau dipahami seperti pendapat yang pertama, ijtihad itu jadi bid'ah. Ijtihad jadi bid'ah. Terus bagaimana Muaz nanti di sana? Berapa hadis yang dibawa oleh Muaz bin Jabal? Maka pendapat ini tertolak. Ditambah lagi pernyataan Umar. Dulu sholat tarawih itu tidak tiap hari berjamaah. Nabi hanya beberapa hari sholat tarawih, diikuti oleh sahabat. Nabi kosongkan lagi, tidak. Nabi absen tarawih di masjid, khawatir nanti dianggap wajib. Kedua, tarawih di zaman itu tidak ada dikomando satu imam, tidak ada diperintahkan. Ini di sini berimam,
Nanti bagi datang setelah Umar datang, Umar menetapkan sebulan terpimpin tarawih dengan satu imam. Maka Umar katakan, ini bid'ah yang paling hebat. Ni'mat bid'ah hazi. Ini bid'ah yang paling bid'ah yang paling hebat. Dan tarawih Nabi 11. Umar berapa? 23. Artinya apa? Bagaimana kira-kira pemahaman bid'ah menurut Umar? Sekarang Salafi mengklaim dia pengikut salafus soleh. Bohong semua itu, nanti saya jelaskan. Yang salafus soleh itu yang mana? Jadi, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat, bagaimana sahabat memahami ijtihad dan bid'ah? Seolah-olah hari ini, karena di luar yang dia pahami adalah bid'ah, umat Islam dia tidak punya ijtihad sehingga tidak ada perbedaan pendapat. Seolah pendapat fikih hanya satu. Padahal di zaman sahabat, 2 orang sahabat diutus Nabi ke Bani Quraisyah. Kata Nabi, jangan engkau sholat melainkan di Bani Quraisyah. 2 orang sahabat ini berangkat. Yang satu melihat waktu sholat akan habis kalau sampai di Bani Quraisyah. Lenyap satu waktu sholat. Tapi yang satu lagi bersekuku dengan pendapat Nabi, mau apapun yang terjadi, sholatnya di Bani Quraisyah. Terjadi 2 pendapat. Yang satu dia berjitihad, dia sholat di jalan, karena khawatir tidak sampai nanti di Bani Quraisyah, habis lenyap waktu sholatnya. Maka yang satu lagi bersikukuh, satu sholat di jalan, satu sholat di Bani Quraisyah. Pertanyaan saya, kalau menurut yang diklaim mazhab salafus soleh itu, salafi itu hanya satu mazhab, satu pendapat, tidak ada khilafiyah dan ijtihad, di antara yang 2 itu mana yang salafi? Yang mana yang salaf di situ? Kedua salaf atau salah cie? Ketika dia balik, dia sampaikan ke Nabi, dua-duanya dibenarkan Nabi. Sudah ada khilafiyah di zaman sahabat. Kenapa? Karena khilafiyah, karena ada ijtihad. Paham tak? Karena ada ijtihad. Kenapa dia berbeda pendapat? Yang satu memahami, ya, sholat itu waktunya kitabah mauquta, sudah ditetapkan, berdalil dengan Quran. Yang satu berhujah dengan kata Nabi, sholatnya di Bani Quraisyah. Dua-duanya berdalil. Satu pakai Quran, satu pakai sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak bisa dibohongi. Ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum itu sebagiannya multitafsir. Wamsahu ru'usakum, usap kepala kamu dalam wudu. Menurut Hambali, semuanya kepalanya harus kena air. Sapu kepalamu. Menurut Malik, setengahnya mesti kena air. Menurut Syafi'i, yang penting sudah kena sebagian. Kenapa? Karena wamsahu ru'usakum tidak ada batasan di situ. Sapulah seluruh kepalamu, tidak ada itu. Sapu kepala, jahit. Jadi artinya apa? Ada di situ khilafiyah. Kadang-kadang kalau khilafiyah versi mereka benar,
pendapat orang lain bid'ah. Anda ditumbuk apa jago deh kau? Sembarang pugas ya. Kalau model itu baca Islam, tidak perlu lama-lama. Quran hadis baca. Jadi kesimpulannya, banyak lagi dalil-dalil. Kesimpulannya, pendapat yang mengatakan bid'ah itu di luar yang pernah dibuat Nabi, tanpa mempertimbangkan ijtihad para ulama, mafhum ayat dan hadis dasar para ulama, mengkasih syariah yang dipahami ulama. Kalau seperti itu tertolak dengan bukti-bukti empiris dalam kehidupan sahabat, sikap sahabat, maka salafus soleh tidak memahami bid'ah versi salafi. Lah paham atau tidak paham? Kalau tidak paham, dan boleh paham. Pendapat kedua, jumhur ulama, dalil mereka yang pertama tadi dulu, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin, setiap yang bid'ah sesat, seluruh sesat dalam neraka. Betul. Kita tidak berbeda dianggapnya, kita berbeda pada hadis itu. Kita sepakat tentang hadis itu. Kalau sudah bid'ah, sesat. Yang sesat dalam neraka. Tetapi yang mengkategorikan sesat itu, di sini perbedaan pendapat kita. Yang dimana yang disebut bid'ah itu, mana yang terjebak bid'ah, di situ kita berbeda pendapat. Bukan kita ini orang bid'ah. Pak Ang kurang membaca, orang tuduh. Ya enggak? Kita anti bid'ah, tetapi jangan mudah membid'ahkan pemahaman fikih orang lain. Ini keliru ini. Orang lain itu lebih dulu padanya. Petang baru. Kedua, bid'ah terbagi dua menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau dalalah. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang baik, dan bid'ah yang sesat. Oh, dibantah, mana ada bid'ah yang baik, bid'ah yang sesat? Kan seluruh bid'ah sesat. Iyo, bid'ah karena tapaso dibagi dan kode inyolah salah honggok. Itu salah honggok. Indah, dan neloknya kisahnya buru. Ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Danga kecil orang dulu. Tidak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu jaza'u wa jaza'u man amila bih. Siapa yang melakukan sunnah yang baik, siapa yang melakukan sunnah yang baik, sanna sunnatan, membuat sunnah yang baik, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang dapat bonus dari pahala orang yang mengikutinya. Itu dalil man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah? Oh, ini bukan itu maksud. Tapi kalau disebutnya manittaba'a sunnatan hasanatan, siapa yang mengikuti sunnah yang baik, berarti ada Nabi membuat itu. Paham tak? Mengikuti. Iko membuat sunnah, man sanna. Siapa yang membuat sunnah hasanatan, sunnah yang baik, berarti situ kan barang perkara baru. Itu cerita barang baru kok. Hanya sadonan baru, bid'ah ni no. Aku nang keliru bananya kok. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sunnah yang buruk atau sesat, falahu jaza, falahu, maka bagi dia adalah dosanya dan dosa orang yang. Maka sedang dirahmati Allah, ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Ada sunnah sayyi'ah,
ada sunnah hasanah. Maka jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama itu bid'ah terbagi dua, hasanah dan dolalah, baik dan buruk. Sidang jemaah dirahmati Allah, apa itu sunnah yang baik dan buruk? Banyak contohnya. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Dulu miqat orang Irak tidak tahu di mana miqatnya. Ditanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, di mana miqat orang Irak? Ditunjuk Mas, sini miqat orang Irak. Tapi alhamdulillah Umar ini karena sering ayat turun dengan sesuai permintaannya, datang sahabat lain memberitahu ada hadis Nabi, mikotnya di sini, persis di tempat yang dituju Umar. Tetapi sebelum diberitahu, Umar kan nggak tahu hadis itu. Umar kan berjihad di sini. Jadi pemahaman Salafi tentang bid'ah ini pemahaman yang fatal. Karena tidak menangis dari kasuhnya. Jadi kalau Salafi itu skip je lah, jangan didanga aja lah. Tapi kalau sekadar mandanganya baca hadis daripada waktu membaca dengan ada. Tapi perkara di mana Allah jadi tajam ke Salafi sase awalnya. Perkara bid'ah aja didanga ke Salafi itu. Kalau masalahnya cerita perkara istri segala macam ada lah. Sejarah-sejarah nah. Tapi kalau perkara Salafi dan kelirunya tuh masalah tentang di mana Allah nandak perlu dikajo. Masa Tuhan lo kan dicari di mana Tuhan kau kini. Siapa mengecen Tuhan dari langit lo kapi. Itu nanti lo cerita. Itu dia jumhur. Kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam. Kalian harus ikut pendapat yang mayoritas. La yattafiqu ummati ala dhalal. Umatku tidak pernah sepakat pada kesesatan. Sudah. Pendapat ketiga. Jadi kalau seandainya contohnya bid'ah hasanah kini itu awak tempelin yang musajid, HP tolong di non tu. Zaman dulu tak ada tu bid'ah tu. Apalagi kalau imam mengecek HP tolong dimatikan, aku bid'ah kok. Imam mau buat bid'ah sebelum solat. Jadi jemaah rahmat Allah, pendapat ketiga hukum bid'ah 5. Ini di pendapat Syekh Izz bin Abdissalam. Di zamannya dia adalah bergelar Sultan Ulama. Ulama nomor 1 di zamannya. Dia adalah gurunya Qutus Wali Muzaffar yang memimpin perang Ainun Jalut, menumbangkan Tartar yang hampir melahap semua negara Islam. Dia adalah penulis kitab Sajaratul Ma'arif di antara kitabnya. Di dalam kitabnya Qawaidul Kubra, dia membagi hukum bid'ah itu 5. Kalau tadi cie saja, jumhur 2, ini 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang mubah, ada yang makruh dan ada yang haram. Contohnya, bagi beliau membukukan Quran ini seperti sekarang mushaf, menjadikan mushaf namanya jadi buku yang model kok mushaf namanya. Ini kok bid'ah mubah. Hukum bersalaman setelah sholat bagi beliau mubah.
Tapi bagi siapa namanya, Imam Nawawi, tokoh mazhab Syafi'i, itu sunat, mandub, pandang baik, mustahab. Jadi artinya jangan kita terpengaruh dengan galeh orang dan galeh kau. Berikutnya, sudah paham kita pembagian bid'ah? Menurut Salafi, seluruh perkara baru yang tidak dibuat zaman Nabi adalah bid'ah. Maka Nabi tak buat, Quran tak ada, hadis tak ada. Jadi mukonya itu bid'ah gitu. Zaman Nabi tak ada loh. Yang kedua, jumhur hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Apa itu? Selagi yang sesuai dengan tujuan misi syariat, itu hasanah. Yang bertentangan dengan misi syariat, itu sesat. Contohnya, dulu orang berdebat itu, apa hukumnya merenovasi Masjid Nabawi. Semua ulama mengatakan tidak boleh. Ada cucu Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abi Bakar, Ibnu Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Abu Bakar punya anak namanya Muhammad, kemudian Muhammad punya anak namanya Qasim. Dibesarkan oleh Bunda Aisyah. Jadilah dia seorang ulama nomor 1 di tabi'in. Dan ketika itu dia orang pertama yang melakukan konsep fikih aulawiyat, fikih prioritas, mandahuluan dan paralu. Ketika ulama-ulama tidak sepakat direnovasi masjid, diperbesar Masjid Nabawi, nyo ambil martil, nyo roboh di masjid. Dia berfatwa, boleh. Tahukah kalian yang saya roboh ini juga tempat ibuku? Karena Aisyah itu anak Abu Bakar. Aisyah itu eteknya beri kakak je Muhammad. Aisyah istri Nabi, nya digadangan dia eteknya. Jadilah dia seorang ulama. Kalau dikaji itu bid'ah. Tapi itu namanya ijtihad, bukan bid'ah. Apa namanya? Iko onggok kau nak jalih di pajago. Nanti bid'ah itu ijtihad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita pahami bagaimana pendapat ulama tentang bid'ah, ada 3 pendapat. Kita tinjau kapan bid'ah itu kita putuskan sebuah bid'ah. Tapi lebih jalai, karena yang menjual galeh bid'ah kos pengikut salafus soleh, harus nyolonan kadikuyan karena nya pengikut salafus soleh. Awak ko ndak pengikut salafus soleh nya doh, maka awak ko di skipnya ko. Kalau ndak ikut inyo, ndak ikut salafus soleh. Awak putar seketik untuk mendua niko, ya nak, awak kaji lu ko seketik. Siapa salafus soleh? Salafus soleh, kesimpulan dari para perdebatan para ulama, 3 generasi pertama atau 300 tahun pertama sampai 300 hijrah, 300 hijriah, terus salafus soleh. Ada yang berpendapat 500 tahun pertama. Ambil jalan tengah.
300 tahun pertama. Jadi bagaimana pemahaman Islam 3 generasi pertama itu? Dan siapa orangnya? Salafus soleh adalah sahabat, tabi'in, sahabat orang yang semasa dengan Nabi, jumpa Nabi, terus Nabi meninggal, datang tabi'in, ketemu dengan sahabat. Sahabat meninggal, tinggal generasi tabi'in. Generasi berikutnya disebut dengan tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 generasi. Kalau hitungan tahunnya 300 tahun pertama. Walaupun ada yang berpendapat kuranganlah 3 balik tahun sebelumnya. Itu enggak begitu ngaruh. Ketika Nabi meninggal, sahabat-sahabat membuat madrasah. Madrasah sahabat di Mekah, madrasah sahabat di Madinah, madrasah sahabat di Irak. Setelah madrasah sahabat di Irak, hasil turunan dari madrasah itu muncul madrasah 4 imam mazhab. Siapa? Nan pertama Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Salafus soleh enggaknya? Sabuk 3 tahun lah. Beliau kok lahir 80 Hijriah. Beliau kok tabi'in. Beliau kok baguru jo tabi'in dan sahabat. Sampai 1000 gurunya. Kemudian setelah beliau yang pertama madrasah Abu Hanifah di Irak, di Kufah, ini madrasah salafus soleh, karena Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, lahir 80 Hijriah. Imam Malik, kedua mazhab Malik, madrasah Malik di Madinah, di Darul Hijrah, lahir 97, di atas tahun 90-an, atau ada yang mengatakan 93, meninggal di tahun 160 sekian Hijriah. Ketiga Imam Syafi'i, lahir di Gaza, dia Bani Hasim, kakek Nabi Hasim merantau ke Palestina, ke Gaza, punya keturunan di sana, salah satunya Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Di Mesir meninggalnya. Belajar kepada Imam Malik, setelah itu belajar kepada madrasah Abu Hanifah ke Irak, lahirlah mazhab Syafi'i, hijrah ke Mesir, mau menggali lagi madrasah Imam Les bin Sa'ad, meninggal di Mesir, berkubur di Mesir. Kalau ke Mesir nanti namanya di Kairo tuh tanya Masjid Imam Syafi'i, di situ kuburannya. Sebelum sampai di kuburannya ada Waqi', gurunya. Sekian kilo sebelum sampai di Masjid Syafi'i, terkenal perkataan Imam Syafi'i, syakautul waqi'a an su'il hifzi, aku mengeluhkan kepada Waqi' guruku tentang buruknya hafalanku. Fa asyara ilayya, dia berisyarat kepadaku, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Jadi kalau maksiat buruk hafalan. Jadi ingin cadia,
jago penglihatan, jago pendengaran, supaya kuat hafalan. Ya nak, soalnya kalau awak awak maaf serang mapa lewat awak kata piai orang serang mandi di tepi air itu, hilang hafalan itu. Ya nak, hilang dia tak ada papal saja, dia pangan hilang saja. Tidak sekedar hafalan hilang dah. Dia pangan awak itu hilang saja tu. Nah, jadi Imam Syafi'i salafus soleh nak, lahir 150 Hijriah, meninggal 204. Salafus soleh nak. Karena salafus soleh tadi berapa tahun? 300. Imam Ahmad bin Hambal lahir 163, meninggal 248. Jadi imam yang termuda saja 248 meninggal. Keempat-empat imam itu salafus soleh. Keempat imam itu siapa? Jadi kalau kita ingin cerita salafus soleh, apa itu mazhab salafus soleh? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu salafus soleh. Itu mazhab kita. Timbul pajak-pajak kok. Mazhab pengikut salafus soleh. Hanya pengikut salafus. Kok mazhab bola jadi mazhab salafus soleh? Ini mazhab pengikut. Contoh bayangan tu. Tapi tak jual kan lehawak kalinya. Sesungguhnya merancang dikicuh aja pajak kok. Sekadang kau matua dikicuh aja tu. Contoh bayang, mazhab yang ada, yang sudah ada ini, mazhab salafus soleh. Ini mazhabnya pengikut salafus soleh. Hanya berani menjual leher kawak, membatalkan mazhab salafus soleh dengan membenarkan mazhab pengikut. Jadi tongok makonyo aku nak maleh wah. Awak orang Padang kok mengicugang kerja ini mah. Ai kiculah apa baca kok. Dah berang waktu. Kamu kalau ada orang Padang itu salafi, aja galak boleh. Kalau tukang kolak nanti sana orang mah. Dari situ salah jaleh itu. Apa bedanya kurun kita dengan kurun mereka? Mereka itu muncul akidahnya yaitu di tahun abad ke-7. Ibnu Taimiyah itu abad ke-7. Dikembangkan pada abad ke-12. Patang ke baru. Nyabai ke-2 balik. Awak abai. Masalah baik 2 balik salafus soleh. Ya, murah mana ada yang awak ini. Maka kalau mau tak cari lamuan saya juga. Angka pangandang kok. Walau jangan nak ada ni tu. Mana tu? Dengan dia sempat lama tu. Dan jangan pandang. Mereka ini aliran abad ke-7 atau abad ke-12. Bicara bid'ah. Yang dibid'ahkan itu adalah mazhab Syafi'i. Yang dibid'ahkan itu banyak dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i itu abad kedua. Ini abad ke-7. Ada, untung ada muka. Nah, kok kena rujak apa jawab orang ini? Nak kan lancarkan pandanya kawak dah. Dan sekali Allah je dari gue jawab. Lancarkan pandanya. Awak mazhab Syafi'i wah. Indonesia kan mazhab Syafi'i loh. Minimal awak mazhab
Kalau Muhammadiyah kampe-ampe ada Pak. Salafus soleh kok. Tinyolah mengaku. Nah salafus soleh awak. Ini enggak loh, ini enggak, ini salah awak dan dia mungkin sebenarnya. Kami kok mazhab pengikut salafus soleh je. Jadi nyoka kok. Ada lo agennya sejak di antara nyojo salafus soleh kok. Calon, mazhab kok mazhab calo kok. Salafi itu mazhab calo. Terus sidang jamaah rahmati Allah, kalau yang di salafi yang benar berarti 7 abad umat Islam dalam kesesatan. Oh, kau ditumbuh aja usahanya kau. 7 abad ulama-ulama hebat-hebat tuh. Begitu juga dalam perkara akidahnya. Akidah apa? Ini salahnya saksinya akidah Asy'ari. Mayoritas Syafi'i itu, mayoritas sampai mazhab itu akidah Asy'ari. Si P20 itu mayoritas akidah Asy'ari, mayoritas umat Islam. Full pengikut Syafi'i akidahnya Asy'ari. Full Malik Asy'ari. Setengah Hambali, sebagian Hanafi. Hanafi ini Maturidi. Maturidi ini 95% sama dengan Asy'ari. Jadi mayoritas imam yang berempat ini pengikutnya bermazhab Asy'ari. Ikonnya di sase-saseannya. Si P20 ke saseannya. Sabo di Asy'ari, Asy'ari tidak mengatakan Allah duduk di atas langit. Kalau ini kecen Allah kok duduk di atas langit. Coba tuh bayangkan sebentar Allah duduk di atas langit. Ngeri udah. Asy'ari itu tak boleh sasek itu tajsim namanya, mensifatkan Allah pakai fisik. Allah batampai. Kalau batampai, Allah itu makhluk jadinya. Gadang ketek dulu kemudian namanya dulu sampai pada Allah panjang jadinya. Di kecian Allah dulu. Terus sebelum dah sampai mengalah. Oh sampai dulu berarti yang kadim sampai Allah hadas. Gilo sudah depan gara-gara panjang aja. Yang benar apa? Allah tidak butuh tempat dan Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah sudah ada qabla kulli syai, sebelum yang lain itu ada. Dan Allah tetap ada setelah yang lain tidak ada. Tu mangalo cari Allah Tuhan buat serang kau segala macam. Gilo berjauh mah. Jadi apa? Allah tidak butuh tempat. Hanya tu dulu orang se-Asy'ari kau nyokecen Allah di mana-mana. Itu ndak se-Asy'ari yang ngecen tu dah. Hai kau sembarang tuduh aja kau. Allah tidak butuh tempat. Allah tu zat. Sarah lo urusan tu kinyo. Kadang nak menangin di kasuh kan panjang awalnya. Panjang lu orangnya, orang janji tanya, kaji. Judul kajian kita hari ini Aina Allah. Kau mak kau tinggal 2 tahun nak ngok aja lagi. Mak kau sembahyang saya lulu dia dah. Yang dikaji yang tak bukan makanan orang awam. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah. Mana yang akidah salafus soleh? Akidah salafus soleh 3. Pertama, Ahlus Sunnah Ahlul Asar. Itu akidahnya Ahmad bin Hambal. Bukunya Usulus Sunnah. Kedua, akidah salafus soleh yang pertama lebih tua daripada Imam Ahmad, Abu Hanifah Nu'man. Imam Abu Hanifah. Bukunya Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat, Wasiat Fit Tauhid. Ada beberapa buku Imam Abu Hanifah
Jadi kalau awak ingin baca kitab Salafus Saleh, itu baca. Dan kita pajak-pajak kau dong. Kemudian mazhab ketiga, Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitabnya yang terkenal itu Al-Ibanah. Kemudian Al-Luma. Apa perbedaan akidah Asy'ari? Dituduh Asy'ari sesat karena mendahulukan akal daripada wahyu. Macam apa sakit ke? Menurut Mu'tazilah, Salafi ke nyo akidahnya, dalil akhirnya nakal tanpa akal. Itu nyo konsepnya, tidak boleh akal situ. Dan sementara Mu'tazilah berhukum mendahulukan akal daripada nakal. Nakal ke Quran hadis. Tetapi Asy'ari akidah dasar hukum akidahnya nakal wal akal. Ayat hadis dipahami oleh akal. Masa awak meyakini sesuatu tidak ada paham awak situ? Iko letaknya. Tapi pajak kau nak paham-pahamnya kecian menyuruh hukum akidah dengan akal. Wang nak mengarati, utang nak jalan. Jadi itu bedanya. Mu'tazilah dihukumnya disetujuan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal lebih dahulu daripada nakal kodnya Al-Quran dan Sunnah. Sementara Salafi nakal tanpa akal. Asy'ari nakal Quran Sunnah bimafhum akal. Orang gila ni paham akidah. Nah, tidak pakai kuah. Hah? Contoh, inyo paniangnya. Bosobo ayat Allah pakai tangan. Allah pakai tangan. Satu tangannya kanan. Dia takut lebih kau ada tangan kiri. Tajisim. Allah pakai jasad. Itu bosobo ayat. Bosobo ayat. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana, hilang, hancur. Dan yang tinggal abadi itu wajah Rabb. Tinggal kepala wajah lain. Nggak akal memahaminya. Apakah kalau zahir itu kepala Tuhan tinggalnya lain, muka saja lain. Tangan tadi kama. Maksudnya tinggal kekuasaan Allah Subhanahu. Mau tanya sih. Orang kalau semakin cadia, awak ada dua orang anggota awak cadia cie, engak cie. Ingin awak menjalankan satu hal yang sama karena dua orang. Namanan banyak keterangan awak. Kanan cadia atau kanan nongok kok? Kece jenderal. Sikap. Bereskan itu yang ribut di luar. Kalau anggotanya paham militer, dia nggak tahu. Sabuk jenderal kado kamu yang lain pak. Jadi bereskan. Lah pahamnya tuh. Kamu kasih berjaga. Tapi kalau tanpa janji kok, bahan bersama kamu kasih jenderal kau. Tidak ngerti dong. Kan kebanyak dulu kebanyak apa? Dindia mata telingo. Maka orang kalau semakin cadia, semakin sedikit kosakata terpakai. Pemahaman itu tinggi. Akidahku untuk orang cadia. Kalau jalan dah Allah sadakun. Lari jalan Allah, laisa kamislihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Berarti apa tuh? Tidak boleh Allah memakai sifat makhluk. Satu ayat yang bicara tentang Allah, yang menggambarkan memakai redaksi seperti makhluk, tangan Allah, wajah Allah, senyum Allah, itu dihukum kepada laisa kamitslihi syai'. Baca menghukumnya, tidak boleh tasbih dah.
Kalau senyum mak gambarkan fisik, makanya pemahaman di situ yang main. Makna di situ yang main makna. Maknanya kok Allah istiwa atas langit. Kamu kasih kok Allah mengagungkan diri. Enggak duduk Allah di situ dah. Maka Ali mengecian Allah menciptakan aras bukan untuk setempatnya. Allah tidak menjadikan aras setempatnya. Tapi apa? Liizhari kudratih. Allah ingin memperlihatkan kemampuannya menciptakan makhluk yang paling hebat. Bukan untuk tempatnya, kata Ali. Ali itu salafus saleh sahabat. Itulah akidah sahabat. Maka kalau tanya kayaknya dengan salafus saleh itu siapa memakai akidah model itu? Tak jalih, tak ada jalihnya. Ini karya ngoknya. Dasarnya hanya satu. Mereka menganggap dalam Al-Quran tidak ada majas. Tak ada kalimat sindi-sindi. Tak ada kalimat yang mengandung makna. Kalimat ko ana disabu itulah makna itu. Sedangkan awak nan ni duit ko saya tak bisa pakai mereka tu. Ya nak, apalagi orang awak orang Minang. Nanta sure, nanta sire. Kalau dunia politik dah cukup dua tu saja. Papa kalau bangga tu, awak kau harus paham nanta sure, nanta sire. Alun lah pak. Ini harus paham cia lain, nanta surua. Ambo kalau nak tigo tu mau pahami nak tibo mau senayan kalau. Ambo patang ko abi 5M, murang abi 5 balik M, 20M. Kalau boleh lurus tabuang saya abi durangnya. Dunia politik kok. Ambo pendatang baru di Senayan DPD. Pendatang baru. Ada pek lo dan ambo pimpinan komite 3. Sikit tiron sedek tu. Pimpinan komite 3. Patu kata itu. Nanta sure, nanta sire, nanta surah. Ambo orang piamat. Kecek kawan ambo orang meninjau. Ambo dipanggil ayah ambo. Kini jadi pejabat Kemenak. Keceknya, Zal, kalau kemarin tahu 3 sareknya. Apa tu? Pertama makan kanyang di Kinali. Bila itu makna itu. Lului makan kanyang di Kinali. Itu apa maknanya? Beko tahu lu orang Kinali belang ya kawan. Dan kedua, berhasil menyubarang di Muaro Kasang. Muaro Kasang tu buaya banyak. Lah bisa mengicuh buaya. Indan tubo, bisa maka indan bisa mengicuh buaya. Dan ketiga kena boleh ngawat atau luluh mauta di piaman. Jadi nanti sendiri itu tukang otak saja pak. 6 profesor orang nama nokok paluinya tak. Dan cadia orang kayaknya. Jadi sedang main rahmat Allah. Jadi sebenarnya agama yang sudah apa pemahaman kita tentang agama ini sudah clear. Tinggal pendalaman sejauh lain. Jangan diurak-urak loh. Penutup. Bagaimana kita melihat bid'ah ditinjau kepada imam yang berempat? Bagaimana Imam Abu Hanifah menetapkan hukum sabalunnya mamutian ikut bid'ah atau nak bid'ah? Abu Hanifah sebagai imam tertua
Dia menilai kasus hukum, menyelesaikan kasus hukum yang pertama lihat Quran. Kalau tidak ketemu di Quran, pendalaman hadis, cari di hadis. Tidak ketemu di hadis, apakah langsung bidah? Tidak. Ijma. Ada tidak kesepakatan para sahabat dan para ulama? Yang ketiga, yang keempat, kias. 4 perkara ini disepakati ini oleh 4 mazhab. Kemudian yang kelima bagi Imam Abu Hanifah, maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah. Kalau kita gabung konsep semuanya, 11 langkah, yaitu Imam Abu Hanifah istishab. Yang kelima Imam Abu Hanifah istishab. Yang keenam istishab. Apa itu istishab? Menetapkan hukum kedua dengan keputusan hukum pertama. Contohnya, apakah sholat isya? Tanya Pak, bau dua ambo balik kau? Ditanya, apa labat tahu dua? Alun. Tadi apa maghrib status berwudu? Belum ada keputusan batalnya wudu Bapak. Maka hukum kedua untuk isya ditetapkan masih suci. Sholat dengan wudu proses-proses baru beko, ndak basobok lain, baru diputian kok. Seiring ndak je syariat, searah ndak. Kalau searah tu maka syariat tu. Kalau berlawanan ke bidah. Itu caranya, kaidahnya. Imam Malik sabaleh langkah. Di antaranya tadi nampak tadi Quran, hadis, dapat sobo hadis ke ijma, dapat sobo ijma ke kias, tidak ada kias nanti istishab, maslahatul mursalah, kemudian nanti amal ahli Madinah, syara'u man qablana, amal orang Madinah ba'a. Dapat sobok Quran jadi dicalilah cara ibadah orang Madinah. Kalau sahabat Ramis itu dulu. Dipakainya tuh dek Imam Malik tuh. Beko sampai sabale langkah barunya cari to bid'ah tidak bet. Imam Syafi'i 5. Imam Syafi'i 5. Ya, yang terakhir dipilih oleh Imam Syafi'i yaitu apa sahabat, fatwa sahabat, ijma sahabat. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, begitu seterusnya. Imam yang berempat itu nanti ada ciri khasnya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ada satu zari'ah namanya. Contohnya, batanya orang apa? Pak, lai buliah. Apa hukum pacaran? Saya lihat Quran tidak ada pacaran. Tapi pacaran kok bisa menyebabkan orang berzina. Di situ sadu zariah, antisipasi. Maka hukum pacaran haram. Kenapa? Antisipasi. Namanya sadu zariah. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Pak lai boleh membangun diskotik sih kau. Diskotik kau mangga kau. Ya ada orang pak joget sampai malam, mabuk-mabuk. Haram. Sadu zariah. Jadi ando sabale langkah baru cari to bid'ah dah. Kau tidak ada dah. Quran tidak ada, hadis tidak ada, bid'ah. Ada tokokan yang sudahnya. Jadi nampak sama kita kan kebodohan nampak kan? Jadi sabale langkah dulu. Syariat kemangkablana itu apa di Imam Malik? Ada ndak Nabi sabal syariat Nabi terdahulu yang dikukuhkan oleh Nabi Muhammad, contohnya apa? Khitan. Jadi banyak sidang jemaah rahmatnya Allah. Baitulah
memahami agama kok, masalah fikih itu masalah yang menuntut perkembangan hukum. Diambil je bid'ah, gilo keraja kau. Tak jadi ko hidup kau berkembang. Hukum harus seiring. Hukum harus mampu memberikan fasilitas hukum, memfasilitasi umat selalu berada pada pilihan yang benar. Tapi dia, ini bid'ah, ini dah bid'ah, dibawa kau oleh agama Nabi, kau pergi gila kau. Ya nak? Itu perkaranya. Tapi kebodohan itu akan tetap ada. Jadi saya jemaah dirahmati Allah, nanti simak kajian-kajian tentang akidah, tentang bagaimana. Jadi bid'ah-bid'ah ini adalah kebodohan saja. Bukan kita anti bid'ah, tapi kalau memang barang kau sembahyang tarawih 3 minit tuntas, kau pajak kau di karuang sedodek kau. Tapi kalau memang seiring, artinya mendukung misi hukum wajibnya koha, maka seluruh perangkat yang menguatkan itu, itu ijtihad dan itu sunnah hasanah itu. Ada maslahatul mursalah bagai maslahatul mursalah. Walaupun Imam Lambarampe ko ada khilafiyahnya, tapi sampai ke tingkat ijma mereka sepakat. Tak satu pun ulama sejak dulu, tak ada Quran ada bid'ah, tak ada. Kini kalau doanya. Ini mengaku lo ini orang paling salaf daripada Imam Syafi'i. Akan gilo kena jawab. Itu saja yang mungkin kajian kita malam kau. Namanan tersinggung-singgung agak kopi cepet. Awak kan kalau singgung nak pakai sapu kita apa? Itu saja kajian kita malam kini ko. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.